Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ilham? Alhamdulillah baik, Pak. Semoga Bapak juga selalu dalam keadaan sehat, Pak. Amin. Ya, apakah ada rencana atau sesuatu yang Pak Ilham ingin sampaikan kepada saya, Pak? Iya, Pak. Ini saya ada hal yang saya curhatkan ke Bapak. Iya. Apa itu Pak? Hal apa yang ingin kita curhatkan ke saya, Pak? Begini, Pak. Kalau begitu, baiklah kita bergeser dulu Pak Ilham ke ruanganku, biar lebih santai ngobrolnya. Begitu. Oh iya, Pak. Ya. Iya, mari kita bergeser. Ya. Iya. Saya lihat Pak Ilham sepertinya sedang ada yang dirisaukan. Jika kira-kira apa ada masalah, Pak? Kalau ada masalah coba sampaikan ke saya. Saya sebagai teman atau sahabat di sekolah ini siap mendengarkan Bapak. Iya, Pak. Saya memang sedikit ada problem, Pak, terkait anak wali kelas saya, Pak. Apa masalah yang Pak Ilham hadapi dan kira-kira apa yang ingin Pak Ilham lakukan untuk mengatasi ini, Pak? Sebenarnya, Pak, saya agak malu ini, Pak, menceritakannya. Namun daripada saya makin enggak nyaman dan tidak merasa tenang, saya ingin menyelesaikan masalah ini, Pak, sehingga saya semakin tenang dan nyaman dalam mengajar. Oh, begitu, Pak. Coba Pak Ilham ceritakan masalahnya. Nggak usah khawatir, saya pasti bantu untuk menemukan solusinya, insya Allah, Pak. Iya. Baik, Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Jadi begini, Pak, saya merasa sangat tidak nyaman dengan keadaan anak-anak saya yang seringkali melanggar peraturan yang berulang-ulang, Pak. Oh, kenapa? Pelanggaran apa yang mereka buat, Pak? Jadi begini, Pak, anak-anak saya itu sering melanggar aturan kelas seperti datang terlambat, tidak membuang sampah pada tempatnya. Kalau diberitahu dan ditegur, tetap nyengir kita. Sudah dibuatkan aturan kelas sebagaimana, tetapi sebagian mematuhinya dan masih ada yang melanggar, Pak. Oh, begitu. Terus aturan yang sudah Bapak buat itu disepakati anak-anak? Belum, Pak. Aturan itu saya buat, kemudian dipajang di kelas untuk anak-anak patuhi. Nah, anak-anak kalau ada yang melanggar, saya tanya kenapa melanggar aturan kelas, mereka menjawab karena tidak saya libatkan dalam pembuatan aturan kelas. Oh, nah sekarang jelas ya, Pak, bahwa Pak Ilham ini membuat aturan kelas itu secara satu arah, Pak. Kemudian tidak melibatkan anak-anak dalam pembuatan kesepakatan kelas. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, Pak. Saya tidak melibatkan mereka untuk pembuatan kesepakatan kelas yang seharusnya disepakati bersama. Nah, kira-kira Pak, apa yang Pak Ilham lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pak? Kira-kira apa? Iya, Pak, saya akan mencoba membuat kesepakatan kelas antara saya dengan anak-anak wali saya untuk disepakati bersama. Nah, selain melibatkan murid dalam pembuatan kesepakatan kelas ini, terus selanjutnya kira-kira apa yang Pak Ilham akan lakukan di situ? Ya. Saya mungkin bisa mencoba menerapkan segitiga diskusi yang pernah saya dapatkan di modul sebelumnya, ketika anak-anak masih melanggar tentang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Oh, nah itu Pak, keren sekali nih Pak.
Jadi sebelumnya Pak Ilham buat dulu kesepakatan kelasnya yang bersifat dua arah dan harus pelibatan murid antara Pak Ilham dengan muridnya di kelas. Lalu ketika ada anak yang melanggar, Pak Ilham menerapkan segitiga restitusi. Wah, luar biasa Pak. Ini solusi yang sangat baik buat Pak Ilham ini. Baik Pak, sekali lagi terima kasih Pak. Sekarang saya merasa lebih lega, bisa berbagi dengan Bapak. Ya siap Pak, sama-sama. Lalu komitmen apa yang Pak Ilham lakukan untuk menjalankan ini? Kebetulan besok saya masuk di jam pertama melakukan layanan klasikal. Saya isi saja dulu dengan pembuatan kesepakatan kelas Pak. Oh begitu. Kira-kira kalau mau dinilai dari skala 1 sampai 10, tingkat keberhasilan dari langkah yang Pak Ilham lakukan ini di angka berapa Pak? Kalau menurut saya Pak, saya optimis berada di angka 8 dan atau 9 Pak. Wah, optimis ya Pak. Lalu yang Pak Ilham bisa libatkan untuk menjalankan komitmen itu apa Pak? Tentunya kalau dalam membuat kesepakatan kelas, saya akan melibatkan murid saya di kelas Pak. Wah, sepertinya ini menarik Pak, luar biasa. Artinya semangat Pak Ilham, semoga ini bisa menjawab keresahan Pak Ilham di kelas. Siap Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Baik Pak, sama-sama. Baik, terima kasih. Iya. Kali ini kita akan coaching model Tirta. Yang penanya coach adalah Pak Ilham dan yang ditanya adalah saya sendiri sebagai coach. Saya sebagai ketua kombel di sekolah bercerita bahwa saya berkesulitan membangun kolaborasi antar peserta kombel atau rekan sejawat, sehingga tujuan kombel sebagai sarana refleksi ini para guru mampu meningkatkan kompetensinya. Artinya kurang tercapai efektivitas kombel saya. Saya merasa bahwa rekan sejawat saya sulit diajak kolaborasi, kemudian jarang ada yang mau berpartisipasi. Baik, terima kasih. Kita bisa mulai. Baik, selamat siang Pak Peri. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak? Siang Pak, alhamdulillah sehat Pak. Sepertinya saya lihat ini Pak Peri sedang galau ini. Apa yang menyebabkan Pak Peri galau? Bisa dibicarakan mungkin Pak? Terima kasih Pak atas waktunya. Terus terang ini saya sedang risau ini Pak Ilham untuk sekarang ini. Iya. Apa masalah yang Pak Peri hadapi? Dan kira-kira apa yang ingin Pak Peri lakukan untuk mengatasi masalah tersebut Pak? Sebenarnya saya agak malu ini Pak menceritakannya. Namun daripada membuat saya makin gak nyaman dan merasa gak tenang, saya ingin menyelesaikan masalah ini sehingga saya bisa semakin aktif menggerakkan komunitas belajar saya ini Pak. Oh iya Pak Peri, berarti Pak Peri sebagai ketua kombel ya? Ya, baik, coba Pak Peri ceritakan masalahnya. Jangan khawatir Pak dan jangan malu. Saya sebagai sahabat Pak Peri di sekolah bisa menerima dan mendengarkan cerita Bapak. Baik Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Jadi begini Pak, saya merasa gagal dalam memimpin komunitas belajar di sekolah saya Pak. Seperti itu Pak. Kenapa bisa Pak gagal? Apa yang membuat tak gagal begitu Pak? Jadi begini Pak, sebagian teman di kombel itu sulit untuk diajak berkolaborasi, sehingga tujuan kombel yang di sekolah ini sebagai sarana refleksi para guru agar bisa meningkatkan kompetensinya itu tidak tercapai Pak dengan baik. Mereka enggan ikut berpartisipasi setiap ada pertemuan. Dan saya merasa sebagai ketua gagal memimpin mereka dengan baik Pak. Seperti itu Pak. Oh begitu Pak. Jadi iya. Kira-kira
apa yang membuat beberapa teman Pak itu enggan berpartisipasi dalam kegiatan Kombel Pak? Kalau saya menelisik beberapa faktor penyebabnya, sepertinya teman-teman itu merasa bahwa pertemuan Kombel ini tidak ada manfaatnya, atau cenderung tidak bermakna bagi mereka Pak. Mungkin seperti itu. Oh baik Pak Peri, dia sebenarnya Pak Peri sudah mengevaluasi faktor penyebabnya. Nah sekarang jelas bahwa teman-teman di Kombelta tidak ingin berpartisipasi karena mereka merasa bahwa di Kombel itu tidak ada manfaat yang bisa diambil. Jadi Pak Peri bisa memperbaiki ini dengan tidak perlu merasa gagal. Kira-kira apa yang ingin Pak Peri perbaiki ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Iya Pak, saya sepertinya harus optimis dulu, dan menghilangkan perasaan bahwa saya gagal, begitu Pak. Begitu ya. Iya. Terus selanjutnya kira-kira apa yang Pak Peri akan lakukan? Saya akan mencoba mungkin membuat hal-hal baru yang menarik di Kombel saya ini Pak, seperti mendatangkan pengajar praktik, mendatangkan pengajar praktik, baik dari luar maupun dari dalam, yang sesuai dengan bidangnya dan kebutuhan guru di sekolah, sehingga teman-teman akan merasa nyaman, bisa memetik manfaat dari komunitas belajar ini ke depannya Pak. Nah keren sekali itu Pak Peri. Saya yakin teman-teman Kombelta akan antusias mengikuti kegiatan Pak. Iya, baik Pak. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih sama-sama juga Pak Ilham. Sekarang saya merasa sudah lega bisa berbagi dengan Bapak Ilham. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, sama-sama Pak. Lalu komitmen Pak ke depannya untuk menjalankan ini seperti apa Pak? Kebetulan minggu depan itu akan ada jadwal pertemuan Kombel di sekolah saya. Saya akan mencoba mencari pemateri yang bisa berbagi praktik baik, lalu mendatangkannya di sekolah. Mungkin seperti itu Pak rencana saya. Begitu. Oh begitu Pak. Iya. Jadi selanjutnya siapa yang Pak Peri akan libatkan dalam menjalankan komitmen itu Pak? Saya akan mengajak kepala sekolah dan teman-teman pengurus Kombel untuk ikut membantu saya mencari atau memberikan saran siapa narasumber pemateri yang lebih tepat untuk didatangkan Pak. Iya. Iya. Mantap Pak, semangat terus Pak untuk kemajuan Kombelta Pak. Siap Pak, terima kasih atas waktunya Pak Ilham. Saya senang sekali hari ini. Terima kasih. Ya, sama Pak, sama Pak. Ya, mari kita. Ya, terima kasih. Ya, siap Pak. Ya.